Mana nih ya, kemarin nanyain Canon EOS 90D. Kalau nggak nonton awas aja lo ya. Ya, gue kali ini mau ngebahas Canon EOS 90D yang ada di tangan gue kali ini, yang dimana ini adalah penerus dari kamera sebelumnya, yaitu versi 80D. Ya, kalau menurut gue sih nggak terlalu banyak upgrade ya, tapi yang di-upgrade itu yang sektor paling pentingnya. Oke, mulai dari bodinya dulu kali ya. Kalau untuk ukuran emang lebih besar si 90D sedikit, tapi bobotnya itu lebih ringan dibanding yang 80D. Cuma 700 gram aja, kalau di 80D kan sampai 730 graman ya. Soal fitur weather sealingnya sih juga sama ya, nggak dihilangin dari versi 80D. Bisa tahan cipratan air dan juga debu. Kamera ini diumumin hadir itu sekitar bulan Agustus 2019, jadi ya lumayan udah lama juga. Tapi menurut gua peminat kamera ini sih masih sedikit, karena mungkin mereka ragu ya soal kemampuannya. Wajar sih, karena gue lihat yang bahas kamera ini di Indonesia juga masih sedikit sampai sekarang. Apalagi ditambah harganya yang bisa dibilang ini nggak murah ya, karena ini masuknya kamera mid-range. Untuk port dan interface-nya cukup lengkap, ada port headphone dan juga mikrofon. Terus ada juga Bluetooth dan Wi-Fi-nya, tapi sayang banget ya, NFC-nya harus dihilangin, padahal penting banget menurut gue. Bagian layar masih pakai yang ukuran 3 inci dengan fully articulated, artinya bisa kalian buat vlogging ataupun selfie. Dan juga udah dikasih teknologi touchscreen tentunya ya. Di kamera ini juga dikasih top LCD buat preview settingan kayak ISO dan kawan-kawannya. Kalau dipegang sih rasanya sama kayak megang 80D ya. Sama-sama dalam juga nih cekungan buat grip handlingnya. Jadi rasanya itu tetap nyaman walaupun nggak pakai strap. Nah, untuk baterainya sendiri Canon 90D ini juga ditingkatin lagi. Kalau di 80D itu cuma bisa sampai 960 foto aja, tapi di 90D ini bisa sampai 1300 foto. Lumayan kan ya buat wedding-weddingan. Beralih ke sensornya, di 90D ini juga ditingkatin masalah sensornya, karena udah pakai sensor APS-C 33 megapiksel dengan prosesor Digits 8 terbarunya. Ya walaupun begitu ukuran dimensinya masih lebih besar sih 80D ya. Terus kalau hasilnya ini gue lihat lumayan smooth ya. Dilihatnya tuh adem. Untuk maksimal ISO efektifnya bisa sampai 25.600 dan bisa ditingkatin lagi ke 51.200. Jadi kalau buat low LED juga lumayan oke lah ya. Maksimal resolusi fotonya jadi ikutan besar ternyata. Ukurannya jadi 6960 x 4640. Nah, kalau ngomongin continuous shootnya di 90D ini udah bisa 11 frame per detik. Cocok banget buat motret candid atau wildlife dengan subjek yang bergerak. Di sektor autofocusnya gue bilang juga cukup cepet, apalagi pakai touch AF kayak gini biar gampang ya. Titik fokusnya sendiri cuma sekitar 45 titik aja ya. Dan untuk menopang kestabilan gambarnya, Canon 90D ternyata belum juga dikasih image stabilization, apalagi 5 axis buat video ya. Tapi tenang aja, karena buat resolusi videonya itu maksimal udah bisa 4K dengan 30 fps, terus formatnya juga pakai yang MPEG-4 dan H264.
Untuk harga resmi bodinya aja sih 90D ini dipatok sekitar 19 jutaan. Ya gue pun cukup ragu ya kalau punya duit segitu, dan mungkin gue harus membandingkan dulu kali beberapa kamera yang selevel sama 90D ini biar gue semakin yakin gitu mau beli kamera ini atau enggak. Dan yaudah segini aja kali ya video kita kali ini tentang pembahasan 90D ini. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya.